Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdi Lastutianto di sesi sharing terkait ilmu pemberdayaan diri, psikologi, psikoterapi, hipnosis, hipnoterapi. Kali ini kita melanjutkan program podcast dari Indonesian Hypnosis Center yang kita menghadirkan alumni-alumni yang sudah berhasil, yang sudah sukses, dan yang sudah menerapkan bagaimana hipnosis di masyarakat itu. Hari ini kami dari IHC berkesempatan gitu mengundang uh, Pak Joko Purnomo, Certified Hypnotherapist dari Indonesian Hypnosis Center. Beliau adalah seorang ASN di unit pelayanan terpadu Sentra Mulia Jaya, berada di bawah Kementerian Sosial gitu ya. Dan beliau juga sebagai koordinator nih di lapangan yang mengomandani para pekerja sosial dan menangani masalah-masalah sosial. Tapi untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, mohon izin Pak Joko, mungkin secara singkat memperkenalkan diri sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh terkait bagaimana hipnoterapi digunakan oleh Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Halo, kenalkan nama saya Joko Purnomo. Saya ASN di UPT Kemensos, ya, tepatnya di Sentra Mulia Jaya, Jakarta Timur di Pasar Rebo. Ya, aktivitas harian saya kantor sebagai ASN, saya ditunjuk selaku koordinator para pekerja sosial yang ada di sana. Nah, ternyata setelah saya belajar ilmu hipnosis ini sangat-sangat banyak gunanya. Oke, Ya, siap, menarik nih. Sangat banyak. Baik. Nanti kita akan mulai tanya Pak. Jadi Pak Joko, mohon izin nanti saya akan berikan pertanyaan gitu ya Pak Joko. Nanti silakan sharing Pak. Makasih Pak udah mau hadir sekali lagi. Di sini ada Mas Linggar dan Bang Zaki gitu ya, penggawa Indonesian Hypnosis Center yang selalu ada di kegiatan kita Pak. Pak, kita langsung pertanyaan aja ya Pak. Boleh Pak cerita Pak, apa gitu yang akhirnya membuat Bapak tertarik gitu ya dengan hipnoterapi, hipnosis gitu. Awal mulanya gimana Pak? Boleh cerita? Di awalnya saya sebenarnya skeptis dengan kata-kata hipnotis ya. Mungkin orang belum banyak yang kenal dengan istilah itu karena pandangan saya memang negatif waktu itu. Nah, dan saya pikir orang yang paling berjasa pertama terhadap saya adalah pasangan hidup saya. Oh, gimana tuh Pak? Iya. Karena dia lebih dulu menekuni ini. Akhirnya karena didorong, ini ada pelatihan level 1, level 2 dan sebagainya. Saya coba untuk masuk sana, gitu. Mendaftar dan kebetulan trainernya, masternya adalah yang di hadapan saya saat ini. Oh iya. Saya Pak. Master Yusdi. Iya, Pak. Terima kasih banyak ilmunya ya. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Terus? Nah, begitu saya masuk di ilmu ini, IHC, nah ternyata sangat berguna bagi para penyandang masalah yang masuk di dalam sentra saya. Ada langkah-langkah yang kami dalam pekerjaan sosial itu harus dilewati. Ada SOP-nya. Yang pertama tentu asesmen. Nah, asesmen ini sebelum saya masuk dalam ilmu hipnosis, teman-teman menggunakan format tertulis. Ya. Nah, ketika melakukan interview, wawancara mendalam dengan klien kami, penerima manfaat, maka dari jawaban-jawaban itu ada yang tidak jujur di situ. Oh. Iya. Nah, baik. Akhirnya saya berpikir, untuk bisa dia membuat jujur dengan data yang ada, dengan hipnosis dia pasti bisa jujur. Baik. Ternyata benar. Sangat berguna. Banyak hal yang akhirnya terbuka. Gitu. Dan kejujuran itu muncul dari nurani. Tidak ada kebohongan, tidak ada kedustaan dari si klien atau kami menyebutnya penerima manfaat ya. Nah itu menjadi data ya. By data. Terus gimana Pak? Apa tantangannya gitu ya? Di sisi lain memang kan kalau saya pelajari memang pekerjaan Bapak ya memang dalam dunia sosial gitu ya Pak. Ya. Terus apa tantangannya Pak ketika pertama menggunakan hipnoterapi gitu ya? Ada nggak sih pengalaman menarik gitu yang menantang terkait hal ini? Ya, ada, pasti ada. Tidak selamanya berjalan mulus ya, tidak selama berjalan mulus. Ada penolakan ya, kadang-kadang ada penolakan dari klien itu, dari klien, penerima manfaat.
Sehingga kami untuk bisa masuk ke dalam alam bawah sadarnya agak susah. Lama sekali. Oke. Lama sekali. Walaupun akhirnya bisa. Walaupun pada akhirnya bisa. Nah, berikutnya juga dari sekian banyak teman-teman, itu ada yang memang beberapa sih, tidak semua, yang kurang yakin dan kurang percaya dengan ilmu yang saya miliki itu. Teman kantor juga? Teman kantor juga. Oke, terus? Padahal sering saya harus membetulkan kepalanya teman-teman itu yang migrain, psikosomatis ya? Psikosomatis, tekanan darah tinggi. Saya normalkan dan itu berhasil. 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 Kemudian juga bahkan anak teman saya yang tidak suka makan sayur, minta tolong pada saya. Dan akhirnya berhasil gitu? Akhirnya berhasil dan suka makan sayur. Menjadi kaget dia. Kok begini ya, siang dibawa ke kantor, malam ditelepon, Pak D. Dia kalau manggil saya, Pak D, kenapa? Sayurku habis dimakan si Dimas. Oh ya nggak apa-apa, mau suka makan sayur, beli aja lagi lah di market, supermarket, pasar mana gitu, mumpung mau makan sayur sampai sekarang. Oke. Pak, bisa nggak Pak, kan di Indonesia ini kan juga banyak nih gitu ya, orang-orang yang masih meragukan gitu ya. Kira-kira gimana sih kalau Bapak tuh melakukan proses hipnoterapi itu, misalkan ke si klien ini menjelaskan dulu, ada nggak persiapan-persiapan apa yang Bapak lakukan ketika ingin menggunakan hipnoterapi kepada klien Bapak? Saya harus tahu diagnosa awal dulu ya, diagnosa masalahnya apa, kenapa demikian dan sebagainya, supaya nanti ketika kita memberi terapi atau ya itu tidak salah, treatmentnya tidak salah dan tepat penggunaannya sehingga semua bisa terbuka, sehingga semua bisa tertangani. Jadi awalnya berbicara santai dulu, kenalan dulu, ya. Gitu. Bapak tuh pernah cerita, Pak, mohon izin Pak, ketika Bapak pernah bilang handling sopir truk yang menabrak di jalan tol. Betul. Gimana tuh penanganannya Pak kalau boleh cerita, Pak? Itu ketika terjadi kecelakaan di tol Halim ya, menabrak 7 kendaraan. 7 kendaraan. Ya, itu masih anak-anak sebenarnya usianya, belum 17 tahun malahan. Ada mengakunya dari Lampung ya, dari Lampung. Karena peristiwa itu maka dia dibawa ke tempat saya karena usia anak memang tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa di kantor polisi. Dia menahannya dititipkan di tempat saya. Di kantor saya itu. Di Pasar Rebo itu. Di Pasar Rebo itu, betul, di Mulya Jaya sana. Mulya Jaya sana, Sentra Mulya Jaya. Terus rupanya di malam pertama itu dia agak stres ya, justru mengarah ke ODGJ sebenarnya. Kasihan ya, ODGJ agak miring-miring begitu. Dia gedor-gedor tembok, dia dorong-dorong pintu, ingin segera lepas bebas dari ruangan itu. Gitu. Nah, besoknya datang psikolog. Cuman psikolog itu tidak masuk ke dalam selnya dia. Kami punya sel 1 gitu ya. Ada sel. Iya. Dimasuk dari luar jeruji ngobrol, maka dikasih sebuah jeruk, malah jeruknya dilempar lagi ke psikolognya di luar. Di hari berikutnya paginya saya coba untuk buka pintu. Security tolong pintunya dibuka dulu. Pak, dia teriak ngamuk. Insya Allah tidak. Bismillah saja gitu kan. Nah, saya sudah niat untuk hal yang baik itu pasti aman. Nah, begitu dibuka, sudah tutup lagi, gembok lagi dari luar. Nggak apa-apa Pak, tidak apa-apa gitu, tidak apa-apa. Oke. Salaman. Begitu salaman, kenalan nama saya, nama itu dan sebagainya. Oh ya. Coba duduk dulu. Nah, begitu saya menyambut dia, ternyata dia menurut. Saya nggak ngerti kenapa dengan ketemu saya, jabat tangan, dia memperkenalkan nama, menurut saja, ikut saja perintah saya. Jangan-jangan ini Pak, Bapak energinya, energinya Bapak kerasa gitu. Kemungkinan juga seperti itu. Terus. Nah, begitu saya kasih tidur, saya tapping. Ya, saya menggunakan tapping. Ternyata dia juga ikut tidur dan tutup mata. Nah, di situ saya mulai perbaiki. Saya mulai berikan afirmasi. Setengah jam lah kira-kira di dalam sel itu. Ya. Setengah jam, habis itu saya bangunkan. Dalam situasi sudah sadar, dia tidak lagi teriak dan menggedor pintu atau apa gitu. Ya. Tapi saya yakin belum 100% sih memang, karena pendampingannya nanti harus rutin sebenarnya ini, karena agak
agak sedikit berat ya stressingnya itu. Berapa sesi sih Pak kalau Bapak pegang klien gitu ya? Paling cepat berapa sesi, paling lama berapa sesi gitu ya? Satu sesi sampai 3 Oh, cukup itu. cukup gitu ya. Yang selama ini terjadi. Ya, begitu. Oke. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, selain tadi Bapak dalam dunia pekerja sosial, juga banyak orang-orang yang Bapak bina. Apa Pak, spesialisasi Bapak kalau di hipnoterapi itu apa ya Pak? Ya. Saya lebih cenderung ke hypnoparenting. Oh, Perhatian orang tua itu sangat penting buat saya. Rata-rata anak-anak muda usia sekolah yang masuk di tempat saya itu usia SLTP dan SLTA, SMP SMA. oh, Ya, SMP SMA. Usia-usia segitu kan rasa pertemanannya, komunitasnya itu kental. Kasus-kasus yang ada itu tawuran kebanyakan mereka oh. dengan sajam. Akhirnya dikirim. Jadi mungkin Pak, mohon izin, mungkin ada yang belum tahu, Sentra Mulia Aji itu adalah dulu namanya panti sosial ya Pak? Ya, dulu panti sosial PSKW, panti sosial karya wanita yang hanya menangani WTS saja waktu itu. Oh, dulu. Akhirnya namanya berubah sekarang. Berubah sekarang. Dengan sentra karena Ya, menangani banyak hal yang selain yang tadi itu. Semua jenis gitu. Wah, jadi memang dunianya Bapak dunia cinta ya? Sepertinya itu. Makanya senang hypnoparenting gitu ya, Pak? Iya. Orang tua itu sangat penting, saya pikir. Maka sepertinya akan konsen di hypnoparenting. Hypnoparenting ya, Pak? Ya. Mungkin gini, Pak, terkait tadi hypnoparenting, ada nggak pesan-pesan gitu ya? Kan nanti kita podcast ini kan minimal akan dilihat sama alumni IHC gitu ya, Pak, sama mengedukasi masyarakat gitu kan. Ada nggak pesan buat orang tua gitu terkait dengan tadi hypnoparenting Bapak gitu? Atau mungkin Bapak dan Ibu di sini mengundang Pak Joko gitu kan untuk ngisi-ngisi tema hypnoparenting ada? Iya. Saya beberapa kali diundang ke luar Jawa. Oke. Mataram. NTB. Ya, kebetulan kami punya sentra juga di sana. Kemudian juga kami ke Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Tengah, wilayah kerja kami. Oke. Pemda yang mengundang saya. Oke. Sebagai pembicara. Yang menyimak podcast ini, jika ingin serius memahami hypnoparenting ya, Mas Linggar, ya ada Mas Linggar di situ. Nanti bisa hubungi beliau. Nanti saya akan share di sini Pak Instagram Bapak, mungkin ya Pak, sosial media. Oke. Yang nanti mungkin bisa dihubungi sama itu. Ya, yang menyimak podcast kami gitu, termasuk alumni dari Indonesia Hypnosis Center. Terus gini Pak, apa Pak teknik atau pendekatan hipnoterapi gitu kan yang menurut Bapak menarik dan Bapak suka tuh biasanya pakai apa Pak kalau melayani klien? Saya menggunakan yang pertama age regression ya. Iya, jadi saya ambil mundur dulu peristiwanya gitu kan. Menangis saja dia, teriak saja. Bereaksi ya? Bereaksi. Dan itu memang terjadi betul. Nah, kemudian teknik langsung ya. Sugesti langsung kepada yang bersangkutan. Dua ini yang sering saya gunakan kok ampuh gitu rasanya. Nah, sangat jitu gitu ya. Dua teknik ini. Nah, mungkin nanti teknik-teknik yang lain saya juga akan pakai lagi yang lainnya. Iya, bagi kalau di IHC keuntungannya seumur hidup ya Pak belajar. Terima kasih IHC. Ini belum ada yang tahu Indonesia Hypnosis Center. Jadi Indonesia Hypnosis Center adalah sebuah LKP, lembaga pelatihan kerja gitu ya kan, yang mencetak para hipnoterapis. Jadi kalau para pembelajarnya itu kalau sudah belajar sekali bisa mengulang seumur hidup dari dampingi gitu ya Pak. Iya. Kita beberapa kali kita ketemu di kelas gitu Pak. Betul. Terus kalau Bapak ke depan gitu ya Pak, bagaimana Bapak melihat perkembangan hipnoterapi ini Pak di Indonesia Pak? Sebenarnya ini adalah lahan ya. Lahan seiring dengan perkembangan zaman, banyaknya penduduk dan permasalahan, masalah sosial kayak atau masalah psikis, masalah apapun. Ini adalah jalan yang saya pikir tepat ya untuk memberikan edukasi kepada warga, kepada masyarakat tentang betapa perlunya menyehatkan dan menyamankan manusia-manusia yang ada itu. Kesehatan mental ya Pak? Kesehatan mental, ya, secara psikisnya. Pak, ada nggak kisah yang menurut Bapak sukses gitu dengan hipnoterapi gitu? Kalau ketika Bapak berhadapan dengan klien, aku berhasil. Tadi Bapak cerita sudah ada yang sopir itu, terus tadi ada yang
yang susah makan gitu, nggak mau makan nasi gitu. Nah, Kasus yang menurut Bapak menantang, tapi Bapak berhasil gitu ngebantu mereka, ada nggak? iya, ada. Ada beberapa yang berhasil sampai saat ini pun masih berlangsung dan komunikasi kami tetap lancar. Oh, Oke. oke. Yang pertama itu ada yang seorang smoker ya, Oh, dia perokok berat gitu. Oke. Oke, terus. Minta untuk tidak merokok itu bagaimana? Oh. Itu. Oke. Terjadi di 2 titik, Mm-mm. di Bogor sama di Bangka waktu itu. Mm. Saya menggunakan hipnoterapi ini dengan situasi dia dalam hipnosis, kemudian saya terapi hari ini dan seterusnya, entah kenapa segala merek rokok itu kata-kata kuncinya. Kalau dia hanya suka Jisamsu saja, nanti yang lain ada Jarum, ada Gudang Garam, dia lahap lagi nanti. Oh. Ya, maka segala jenis merek rokok. Merek rokok. Itu tidak disukai dan ketika melihat rokok sama dengan melihat cacing. Oh, oke. Itu sangat ampuh ternyata. Begitu bangun dia tidak mau, walaupun 1 pak atau 1 batang, dia sangat menolak. Oh, oke. Sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini tidak merokok lagi. Jadi memang membantu sekali gitu ya. Pak, kan kita harus akui nih Pak, di Indonesia Yeah. juga masih ada masyarakat yang skeptis nih Pak. Yeah. Hipnoterapi Pak. Masih meragukan. Juga tadi Bapak cerita ada teman Bapak yang juga ragu Pak. Ya. Ada nggak pesan gitu kepada masyarakat, orang-orang yang masih ragu dengan manfaat positif hipnosis, pesan-pesan gitu, dan itu dulu aja Pak pesan. Oke. Yang selama ini dikonotasikan hipnotis itu ilmu jahat ya, ilmu merugikan orang, gitu kan, mencuri dan sebagainya. Itu adalah penyalahgunaan oknum saja sebenarnya. Oh, okay. Jadi untuk warga masyarakat secara keseluruhan, ya sebaiknya kalau memang belum memahami ilmu hipnosis, ya undang kami saja. Nanti ada hadirkan kami. Iya benar. Iya, untuk bisa bicara di sana dan menjelaskan sejelas-jelasnya tentang ini. Se-scientific mungkin. Se-scientific mungkin. Sehingga keraguan itu terkikis, pikiran-pikiran negatif bahwa oh hipnosis itu ilmu hitam, ilmu gelap dan sebagainya, tidak ada gelap-gelapan. Ternyata enggak ya. Begitu ternyata enggak. Ilmiah sekali, sangat ilmiah. Sangat scientific. Sangat saintifik. Kesan gitu ya, kesan ketika Bapak masuk ke dunia hipnosis, hipnoterapi, lalu bergabung, kayak kemarin kita bikin kopdar gitu hari Sabtu kan di Asyana gitu kan. Apa yang dirasakan Pak dalam hidup Bapak gitu kan? Apa hidup menjadi lebih bermakna dengan hipnosis atau bagaimana? Saya merasakan yang jelas lebih banyak teman, saudara, sahabat gitu, yang jelas itu ya, yang jelas itu bisa tukar pikiran, pengalaman. Kemudian kita bisa bercerita tentang kesuksesan dan kegagalan kita dalam melakukan action di dalam ya ilmu hipnosis ini. Jadi kalau teman-teman menanyakan bagaimana caranya, kita bisa kasih masukan. Begitupun saya bertanya bagaimana caranya, begini begitu. Oh iya, itu sangat membantu gitu ya. Sangat membantu. Apa yang belum kami tahu menjadi tahu dari teman-teman. Karena komunitas itu ya Pak. Karena komunikasi itu bagus sekali. Pak, mungkin gini Pak, tadi kan tentang hipnosisnya Pak, kalau kesan gitu terhadap IHC gitu Pak, gimana Pak, apa yang dirasakan gitu? IHC-nya nih ya Pak, karena kita angkat IHC-nya Pak. Kalau Pak Joko sendiri merasakan bagaimana belajar di IHC gitu? Iya. IHC ini kan berkesinambungan ya, artinya sustainable-nya itu bagus. Ketika kami sudah lulus di level 1, 2, 3, mungkin nanti 4, tidak dilepas begitu saja oleh lembaga ini. Tetap terdampingi rasanya, ya, tetap terdampingi dan terjaga. Nah, itu bagusnya itu. Continue, berkelanjutan, begitu. Itu bagus, saya yang rasakan itu. Baik Pak, harapannya ke depan apa Pak ya? Kalau Bapak sendiri gitu sebagai hipnoterapis gitu kan, ingin lebih apa gitu kan? Apakah harapannya nanti memang ada banyak orang yang akhirnya mengundang Bapak? Jadi sekali lagi saya promosiin Pak Joko nih, hipnoparenting gitu. Dan tema-tema lain gitu tentunya silakan nanti hubungi beliau. Harapannya apa Pak dengan Bapak sendiri dengan hipnoterapi ini ke depan? Harapannya tentu yang pertama saya menyehatkan diri saya sendiri bersama keluarga besar saya. Kemudian juga menyehatkan warga masyarakat manapun yang membutuhkan itu. Oke, baik. Dan ingin sehat serta nyaman. Saya siap
untuk membantu. Itu menyehatkan pasti, ya, menyehatkan semuanya. Wow, oke Pak, terima kasih. Nggak banyak Pak pertanyaannya, tapi kami terima kasih sekali lagi Pak Joko. Oke Bapak dan Ibu, terima ini kasih. Kehadiran Pak Joko ini jadi warna sebenarnya di Indonesian Hypnosis Center karena beliau adalah salah satu alumni yang sudah sukses, berhasil, dan dengan hipnoterapi pun sekarang digunakan dalam aktivitas kesehariannya. Pak, semoga sukses selalu Pak. Terima kasih. Saya terima kasih banyak hari Amin. ini. Jangan lupa untuk para alumni IHC atau Bapak dan Ibu yang menyaksikan podcast ini terus subscribe, share, dan komen ataupun tetap semangat belajar. Itu Pak mungkin. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sukses ya Pak. Terima kasih Master Yusdi. Terima kasih. Dari kami, saya Yusdi dan Pak Joko. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.